Ya, terima kasih Mbak Sani atas pertanyaannya. Itu kelas, mungkin saya akan berbicara tentang pengalaman kami di kelas kecerdasan digital mungkin ya Mbak, karena kalau kita bicara tentang mata kuliah atau pelajaran yang secara formal begitu dimasukkan dalam kurikulum ke mahasiswa untuk menyambut perkembangan teknologi dan yang lain-lain, saya rasa dari dulu memang sudah ada, makanya ada jurusan ilmu komputer, teknik dan yang lain-lain. Basically semua ada di situ, tapi kemudian memang cukup menarik dan challenging begitu ketika kami bersama Kominfo dan juga mitra yang lain begitu kami run kelas kecerdasan digital. Waktu itu PR pertamanya adalah gimana ya caranya kita membungkus kelas ini menjadi kelas yang tidak konvensional, yang menarik buat teman-teman mahasiswa, tetapi substantif. Nah, ketika itu PR-nya awalnya dulu itu kita ditantang oleh, sebenarnya ada Pak Dedi dan juga Pak Sesnek, ketika itu Pak Pratikno, bisa nggak run kelas seperti ini? Nah, yang tercetus di CFDS saat itu, untuk menghadirkan sesuatu yang baru dan menarik, kita harus gandeng teman-teman industri. Karena di akademisi kita tidak sama yang paling tahu dan paling update untuk inovasi teknologi itu seperti apa. Jadi yang pembagian tugasnya kemarin CFDS kita yang buat kurikulumnya, tetapi materi, delivery-nya, kemudian mungkin engagement di kelasnya itu kami pasrahkan ke teman-teman industri. Jadi kelas itu cukup inovatif karena di situ teman-teman belajar langsung dari industri dan mereka langsung tahu ya, kalau teman-teman industri tahu tantangannya seperti apa di lapangan, kemudian troubleshootingnya bagaimana sebagai mahasiswa begitu, dan bagaimana mereka bisa masuk mungkin ke pasar tenaga kerja di kemudian hari. Tetapi yang menarik adalah ketika kami run, ini tahun ketiga kami run kelas kecerdasan digital, justru Pak Boni, literasi digital yang paling penting dan paling banyak itu justru yang paling dasar seperti membuka email. Itu jadi tadinya kita cukup tinggi ekspektasinya, kita menawarkan kelas metaverse, kita menawarkan kelas programming, cloud computing dan yang lain-lain, tetapi ketika kita run, permasalahannya teman-teman ini tuh bahkan karena mind you bahwa ini kelasnya tidak hanya di UGM ya Mbak, jadi kita buka untuk seluruh teman-teman dan dengan bangga kita bisa bilang kita ada mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Permasalahannya justru yang kita lihat, teman-teman ini bahkan untuk membuka email saja nggak tahu gitu. Untuk konfirmasi pendaftaran gini-gini, klik di link ini, itu juga masih banyak sekali yang ini linknya di mana begitu. Kemudian masuk kotak masuk, spam, beberapa kategori dalam inbox di email itu juga masih banyak ternyata masyarakat Indonesia yang belum tahu. Nah, dari situlah kami melihat bahwa mungkin ada yang bersuara kayak aku udah tahu nih gitu, sudah ada ini. Ya kalau lihat kelas ini kita lihat di YouTube aja lah gitu. Tetapi kemudian yang kita tawarkan adalah itu hanya sepersekian persen, belum banyak yang tahu seperti itu Mbak. Mungkin yang cukup advance lah, tahu content creating, kemudian tahu pengetahuan mereka tentang digital, teknologi digital gitu, mungkin ya adalah 10-20% dari mahasiswa atau peserta kelas kami, tetapi mostly yang kami temukan ya di kelas kecerdasan digital, mereka masih excited karena itu adalah ilmu yang belum pernah mereka dapatkan, dan apalagi dimentoring oleh teman-teman langsung dari industri. Pasti ada niche-nya di situ yang mereka dapatkan. Itu sih bahasanya mungkin. Semoga menjawab pertanyaan.